Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia sekali ini saya ingin menawarkan selingan. Ada buku menarik menurut saya. Buku ini bukan buku baru, tapi di toko buku masih ada sih. Masih bisa ditemukan di beberapa toko buku ternama di Indonesia. Buku ini berjudul Batas Nalar. Ditulis oleh Donald B. Kearns. Penulisnya adalah neurolog dari British Columbia, tinggal di Vancouver, Kanada. Judulnya saja sudah menjelaskan batas nalar. Kenapa saya anjurkan kawan-kawan untuk coba membaca buku ini? Saya kira buku ini bisa menjawab berbagai keanehan-keanehan yang barangkali kawan-kawan temukan juga. Misalnya, kenapa terjadi seseorang yang sudah berpendidikan tinggi tetapi lalu mengambil keputusan melakukan bunuh diri, naik ke apartemen yang tinggi lalu kemudian loncat, terjun, ya mati. Di lain pihak pernah juga terjadi dosen sebuah perguruan tinggi, doktor, bahkan profesor, guru besar, melakukan tindakan yang tidak terpuji secara asusila dengan mahasiswinya. Dosennya laki-laki. Di kali yang lain bahkan ada orang yang berpendidikan tinggi melakukan hubungan sesama jenis. Itu terjadi di lingkungan kita. Banyak perilaku-perilaku yang sepertinya tidak wajar menurut pandangan umum manusia, pandangan umum masyarakat, tetapi itu dilakukan oleh orang yang kita nilai berpendidikan tinggi. Pendidikannya bukan sekedar cukup baik, bahkan sangat baik. Kalau melihat di luar negeri lebih banyak lagi kasus-kasus semacam itu. Tindakan atau perilaku yang tidak masuk akal dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Buku ini, Batas Nalar, dilatar belakangi dengan situasi pada zaman Nazi Jerman, di mana Nazi Jerman itu membuat kem-kem raksasa, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, lalu dibunuh secara sistematis. Perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itu, yakni membantai manusia dalam jumlah yang sangat banyak, dilakukan oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan yang bagus. Jerman sejak dulu kita tahu tingkat pendidikannya sudah baik sekali.
dan Nazi Jerman itu didukung oleh para intelektual, didukung oleh orang-orang yang sekali lagi mohon maaf berpendidikan tinggi. Buku ini dengan pendekatan multidisiplin, melihat secara ekonomi, melihat secara psikologis, melihat secara kesehatan, melihat juga secara neurologi, sosial, bahkan agama, menyimpulkan bahwa hidup kita tidak bisa mengandalkan semata kepada akal pikiran. Akal pikiran itu meskipun sudah dilatih, sudah ditempa sedemikian rupa untuk bekerja sistematis, tetapi dia punya batas yang tidak mungkin kita serahkan kepada rasionalitas manusia. Jadi perilaku bunuh diri umpamanya, perbuatan asusila atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh kaum terdidik atau mereka meskipun bisa kita sebut sebagai oknum yang berpendidikan tinggi, itu tidak lain adalah karena keterbatasan akal pikiran manusia. Manusia itu bagaimanapun tetap mempunyai kelemahan. Kelemahannya bukan hanya fisik, tetapi juga rasionalitasnya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, masing-masing kita perlu mengkoreksi, introspeksi, sampai sebatas mana kita hidup dengan nalar. Kita tidak boleh anti nalar. Kenapa? Karena jelas pikiran manusia, ya, nalar manusialah yang telah membawa peradaban modern mencapai tingkat yang sangat tinggi sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi rekayasa genetik, kemajuan dalam bidang teknologi dirgantara, semuanya itu adalah hasil kerja rasional, hasil kerja akal fikir manusia. Tetapi bagaimanapun, ternyata akal pikiran manusia itu punya batas. Karena dia punya batas, maka kita harus mencari koridor lain, mencari instrumen lain yang akan menyelamatkan, membawa kehidupan kita menjadi lebih sempurna, menjadi lebih manusiawi. Karena kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada nalar, ternyata buku ini memberikan jawaban. Ada batasnya. Silakan dicari yang belum punya. Kalau yang kebetulan sudah punya seperti saya, buka-buka lagi, kemudian baca-baca lagi. Itu kan ada kesempatan waktu senggang, baca-baca. Bisa menyadarkan kembali kepada kita bahwa hidup kita ini punya batas. Apalagi kita yang tingkat pendidikannya tidak paripurna, tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Kita tidak mungkin menyerahkan kehidupan kita dengan akal kita. Orang yang sudah sangat tinggi mengenyam pendidikan pun bisa terjerumus. Apalagi yang kira-kira, ya istilah saya itu sekolahnya asal-asalan gitu kan ya, hanya formalitas umpamanya. Jadi saya memperkenalkan buku ini
sebagai tambahan untuk koreksi, perbaikan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.